Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan teman-teman, saya Indra Maiswara. Alhamdulillah kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau biasa dikenal dengan UHAMKA. Kampus ada di daerah Kebayoran di Limau. Pada kesempatan kali ini saya mau bahas ada dua hal, itu adalah filsafat manusia dan juga filsafat eksistensialisme menurut pandangan Jean-Paul Sartre. Ini menarik sekali karena ini menjadi studi juga dalam filsafat manusia kan kalau kita ajarin gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau bahas pertama di bab 1 itu mau menjelaskan gitu ya, atau menceritakan definisi manusia itu menurut Plato terlebih dahulu, yang lebih mudah lah dipahami. Kalau kata Plato, manusia itu menjadi 3, bukan orangnya 3 enggak, tapi sifatnya 3 gitu ya. Jadi kalau kata Plato, manusia itu ada 3 sifatnya. Yang pertama adalah manusia filosof, atau manusia yang berfokus kepada akal atau logos kalau bahasa istilahnya. Nah, yang kedua adalah jenis manusia yang namanya Philonikon. Philonikon itu adalah jenis manusia yang sibuk akan hasrat. Hasrat ini kalau dalam bahasa istilahnya itu adalah tamos. Jadi jenis ini manusia yang sering banget cari pencitraan, cari nama, cari panggung, cari tingkatan sosial gitu ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, jenis manusia itu kalau kata Plato itu namanya Philokrematon. Nah, Philokrematon ini adalah jenis manusia yang mengedepankan hasrat, naluri hasrat hanawiyahnya atau epitomia. Jadi hasrat untuk mencari harta, untuk nyari popularitas, untuk cari hal-hal yang sifatnya duniawi lah. Nah, Plato ini bilang 3 sifat ini adalah ada pada setiap individu manusia. Saya pun juga ada kayak gitu, tapi pertanyaannya lebih mana yang lebih dominan kan gitu. Kemudian untuk mendefinisikan eksistensialisme itu sendiri itu cukup sulit untuk mendefinisikannya. Karena kenapa sulit? Karena apa definisinya ada gitu kan. Nah, eksistensi atau eksistensialisme itu sendiri dari kata secara terminologi, kata eksis yang kemudian merujuk kepada eksistensi dan juga eksistensialisme itu diawali dengan bahasa Latin yaitu existo. Nah, existo tuh diawali tuh bahasa itu diawali kata existo. Ingat existo. Jadi existo itu berarti bisa menyeruah atau bisa juga muncul ke permukaan atau bisa juga menampakkan diri. Tuh. Itu contohnya existo, menyeruah, muncul ke permukaan dan menampakkan diri. Contohnya apa ya yang paling simpel dalam kehidupan kita? Teman-teman pernah ngelihat gelembung udara dari balon misalkan, dari sabun gitu kan. Terus tiup, ada gelembung-gelembung. Nah, itulah dia menampakkan diri gitu ya. Nah, kata ada dalam tanda kutip, ada itu dalam filsafat eksistensialisme itu pun untuk mendefinisikannya tidak mudah, teman-teman. Karena pandangan ada dalam filsafat eksistensi itu bisa bersifat esensial, bisa juga sifatnya abstrak, dan yang terakhir itu bisa bersifat konkret. Contohnya keberadaan Tuhan, keberadaan surga dan neraka, keberadaan malaikat, jin. Nah, itu adalah ada, tapi yang sifatnya abstrak dan esensial. Kalau pandangan filsafat itu belum konkret. Misal saya mau minjem konsep ada pada Bertrand Russell. Bertrand Russell tahu kan lah ya. Dia mengatakan bahwasannya apabila saya bilang ini adalah pulpen, sebenarnya saya bisa menyatakan ini adalah pulpen adalah saya baru punya konsep bahwasannya pulpen ini, saya baru punya konsep.
Tapi jika di lain waktu ada benda yang benar-benar mirip seperti pulpen ini, maka itu bisa dikatakan ini adalah pulpen ada yang sifatnya konkret. Tuh. Jadi kalau kita bilang ini pulpen, ya baru konsep aja. Tapi kalau di lain waktu, kalau kata manusia ini ada pulpen, ya benar-benar baru konkret ini. Nah, teman-teman sekalian semuanya, seringkali kita terjebak kepada istilah ada, tapi sifatnya belum konkret. Mengapa begitu? Saya ambil misal, ini ada cerita menarik gitu ya, dari filsuf Prancis, itu namanya Kwangtang Mayaso. Dia mencoba untuk memprovokasi kita, untuk mengajak kita sekaligus. Mungkin nggak sih kita berpikir kepada suatu atau berpikir kepada sesuatu hal yang itu nggak ada atau tidak ada dalam kosakata kita? Tuh, bingung nggak? Sama, saya juga bingung. Kwangtang Mayaso yang pikirannya gitu. Jadi memikirkan apa yang nggak ada gitu. Mungkin nggak sih manusia atau nalar manusia berpikir seperti itu? Nah, dari pernyataan Kwangtang Mayaso itulah dia seolah-olah mengajak kita untuk kembali kepada tradisi filsafat prakantian, di mana aliran filsafat ini mencari hal-hal yang sifatnya adalah esensial, mencari sifatnya yang hakikat, yang menurut mereka adalah nalar manusia ya bisa mikirin semua hal gitu. Itu dia berupaya untuk mengerikan tradisi itu, si Kwangtang Mayaso. Tetapi Immanuel Kant itu juga salah satu pemikir filosofis. Immanuel Kant itu mengeluarkan satu magnum opus yang besar yang berjudul Kritik akan Akal Budi. Ya, jadi filsuf Immanuel Kant itu dia bilang para filsuf atau para pemikir itu yang dia mencari hal-hal yang sifatnya esensial, justru dia terjebak kepada dogmatisme. Pertanyaannya, apa itu dogmatisme? Saya akan terangkan sedikit. Dogmatisme itu adalah penggunaan nalar berpikir tentunya, atau akal atau logos berpikir, nalar berpikir, tanpa kita mengkritisnya terlebih dahulu. Jadi ya udah, terima aja, yakin gitu. Nah, itulah namanya dogmatisme. Akhirnya kita meyakini bahwasan itu benar tanpa kita mengkritisnya terlebih dahulu. Nah, kita balik kepada topik. Jadi konsep ada menurut eksistensialisme itu harus bersifat konkret. Nah, ada dalam filsafat eksistensialisme itu ada 3 hal. Yang pertama, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dilukiskan, dan tidak bisa dituliskan. Nah, ada 3 tuh. Sebagai contoh, silakan gambar kucing. Yang satu kucing yang ada, satu gambar kucing yang ada. Nah, bingung atau? Nah, keduanya sama-sama. Seperti halnya kalian chat, telepon, atau video call. Kalian seolah-olah merasakan, oh kalian berhadapan sama manusia konkret ketika chat, telepon, video call. Tapi ternyata enggak, kalian diperantarai oleh sinyal, diperantarai oleh jaringan, oleh gambar, oleh visual. Kita baru sadar ketika kita mengalami jaringan, misalkan lagi video call, terus tahu-tahu kita ngomong sendiri, berbicara sendiri nih. Aduh, kenapa sih ini? Kok sih gangguan sinyal? Ntar gimana ya gini segala macam. Nah, kadang kita suka ngomong sendiri tuh. Teman-teman, jadi konsep ada menurut Sartre itu hanya bisa dialami, hanya bisa dirasakan lewat pengalaman-pengalaman empiris tentunya, atau lewat pengalaman-pengalaman kita. Itulah intinya dari filsafat eksistensialisme. Jadi menurut Sartre, keberadaan atau untuk menjadi hal konkret itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilukiskan, tidak bisa dituliskan, jadi hanya bisa dirasakan. Maka dari itu, untuk teman-teman mungkin sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga nambah wawasan kita. Buat yang mau tanya-tanya atau sharing lagi, saya sangat ngebuka banget, welcome banget. Karena sejatinya kita adalah manusia, atau kita juga kan mahasiswa ya.
dalam forum akademis, di ruang-ruang kelas ketika kita lagi kuliah, itu kita sebagai manusia adalah force of the better argument. Artinya hanya argumen yang bermutu yang boleh dikeluarkan dalam forum-forum akademis gitulah. Nah, apa itu ciri dalam argumen yang bermutu? Argumen yang bermutu adalah argumen yang ia membuka diri untuk dikritik. Jadi kalau kita bilang, oh nggak bisa gini, oh you nggak usah masuk akademis gitu. Ya, untuk meningkatkan intelektual kan seperti itu ya. Jadi sekian video ini saya buat secara natural mungkin, saya sedikit sharing. Nanti terima kasih sudah menonton video ini, semoga nambah wawasan kita. Kalau yang belum ngerti, dibalikin lagi aja ke menit-menit pertama gitu ya, karena emang agak sulit untuk mendefinisikan eksistensialisme. Semoga nambah wawasan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Salam uhamka, karena Tuhan untuk manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.